Perangkat keras komputer. Kita lihat di sini ya. Di sini ada monitor, keyboard, mouse, CPU, dan speaker. Kita akan bahas dari CPU. CPU adalah singkatan dari kepanjangan Central Processing Unit. Jadi di dalam CPU ini ada sebuah prosesor yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada ALU dan CU. ALU kepanjangannya Arithmetic Logical Unit dan CU adalah Control Unit. ALU bekerja untuk pengolahan data, sedangkan CU bekerja untuk pengontrol kerja komputer. Selanjutnya ada memori. Memori berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Memori terbagi menjadi dua. Yang pertama ada RAM, yang kedua ROM. RAM kepanjangannya Random Access Memory, sedangkan ROM Read Only Memory. RAM berfungsi menyimpan program dan data sementara ketika program dijalankan dan data diproses. Misalkan kita sedang membuka Microsoft Word, mengetik ya, maka RAM akan bekerja juga secara bersamaan. Selanjutnya ada ROM. ROM itu sebuah perangkat keras pada komputer kita yang berupa chip memori yang isinya hanya bisa dibaca saja. Selanjutnya ada kartu grafis atau VGA, lebih dikenal dengan VGA ya, Video Graphic Array. Berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Semakin bagus VGA yang kita gunakan, maka akan gambar yang kita lihat akan semakin tajam di monitor kita. Walaupun monitor yang kita gunakan pun akan berpengaruh. Contoh jika kita mempunyai VGA yang bagus ya, kita bisa menginstal sebuah game di PC atau laptop kita seperti ini ya. Selanjutnya ada sound card atau kartu suara. Berfungsi mengubah sinyal digital menjadi suara ya. Contoh misalkan di laptop kita ingin mendengarkan musik ya. Maka dengan sound card suaranya akan keluar. Jadi tanpa sound card, perangkat yang kita gunakan kurang maksimal ya. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard atau mainboard ya, berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti tadi ya, ada RAM, VGA, sound card, ada prosesor, bahkan hard disk pun penyimpanan menempel pada motherboard ini. Ini dia sekarang media penyimpanan internal. Di sini ada hard disk. Ini adalah bentuk hard disk ya. Semua PC, komputer, laptop kita pasti ada media penyimpanan, yaitu hard disknya. Selanjutnya ada media penyimpanan eksternal yang disimpan di luar ya. Contoh ada flash disk, ada CD ya. Pasti kalian pun memiliki flash disk dengan ukuran yang beragam. Oh, ada CD. CD ini biasanya bisa sampai 700 MB. Ada CD RW. RW artinya CD tersebut bisa diisi ulang, diisi dengan data yang bisa dihapus dan digunakan kembali. Lalu ada DVD. DVD ini lebih besar kuota penyimpanannya daripada CD ya. Dia sampai 4 GB, 3 lebih gitu ya. Selain DVD, penyimpanan yang besar juga ada yang namanya Blu-ray. Nah, Blu-ray ini bisa di atas 5 GB ya. Contohnya misalkan kita membeli kaset game di PlayStation 5, PlayStation 4 itu sudah menggunakan Blu-ray. Selanjutnya ada penyimpanan awan atau bahasa lainnya cloud storage ya. Di sini yang kita tahu yang terkenal ada Google Drive yang gratis dari Google sebanyak 15 GB penyimpanan yang bisa kita gunakan dengan syarat kita memiliki akun email yaitu Gmail. Lalu ada penyimpanan awan selanjutnya ada Dropbox ya. Sama juga kita tinggal mendaftarkan email kita dan kita biasanya mendapat kuota penyimpanan sebanyak 2 GB. Lumayan ya, cukup banyak. Oke, rangkuman yang sudah kita pelajari di materi ini adalah kita sudah membahas CPU, memori, motherboard, dan media penyimpanan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan lunak atau software ya.
Software merupakan penghubung antara manusia sebagai pengguna perangkat dengan hardware yang digunakan. Software. Di sini saya contohkan ya. Ketika kita akan menonton YouTube misalkan, maka kita akan membuka tentunya aplikasi YouTube. Dan jika kita akan bermain game, kita juga akan membuka aplikasi game kita. Dan selanjutnya, jika kita akan membuat dokumen, misalkan membuat tugas, mengerjakan tugas, mengetik ya, tentu kita akan menggunakan Microsoft Word. Jadi software ini kita bisa gunakan ya dengan khusus sesuai dengan yang akan kita butuhkan. Misalkan YouTube ya, buka YouTube, main game ya. Microsoft Word untuk membuat dokumen. Ini contohnya, contoh-contoh software ya. Dan ini semua adalah contoh software dari software aplikasi. Oke, jenis-jenis software. Yang pertama ada operating system atau sistem operasi ya, lebih banyak disebut OS ya. Sistem operasi merupakan jenis perangkat lunak atau software yang digunakan untuk melakukan manajemen dari perangkat keras. Contoh ya, dalam suatu komputer tersebut ada keyboard, ada mouse, ada monitor yang semuanya akan terdeteksi oleh software ini, sistem operasi. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari sistem operasi adalah sebagai sistem dasar dari perangkat keras. Lalu manajemen perangkat keras yang digunakan. Jadi setiap perangkat keras yang terhubung, misalkan kita colokkan ya, kita colokkan ke komputer kita, itu maka akan langsung terdeteksi oleh sistem operasi. Lalu yang ketiga, wadah untuk melakukan penyimpanan ya. Ketika kita selesai mengerjakan tugas atau kita akan menyimpan data kita, tentu harus ada yang namanya sistem operasi. Tanpa ada sistem operasi, kita tidak bisa menyimpan data kita. Contoh misalkan kita melakukan pemotretan, memfoto objek, misalkan memfoto pemandangan, memfoto kendaraan ya, itu akan langsung tersimpan. Tapi sebelum tersimpan harus ada sistem operasi yang berjalan pada perangkat kita. Lalu yang keempat, mengontrol kerja perangkat keras. Selanjutnya, contoh sistem operasi ya. Yang pertama ada Windows ya. Dulu ada Windows 7 dan sekarang sudah berkembang ke Windows 10. Dan Pak yakin di laptop atau di PC kalian juga terinstall ya Windows ini, karena sangat populer sistem operasi yang satu ini. Selanjutnya ada Linux ya. Linux juga sistem operasi. Selanjutnya ada Mac OS. Ini biasanya terdapat di laptop MacBook ya, buatan Apple. Lalu selanjutnya ada Android, dan Android ini biasanya terinstall di smartphone milik kita semua. Selanjutnya ada iOS. Nah, iOS ini adalah sistem operasi khusus yang hanya bisa digunakan oleh merek smartphone Apple. Oke, selanjutnya ada software aplikasi. Nah, adalah jenis perangkat lunak yang memiliki kemampuan dan fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Contoh, kita akan membuat dokumen, kita ngetik di Microsoft Word ya. Terus di handphone kita akan chatting bisa menggunakan WhatsApp atau berkirim lokasi menggunakan Google Maps ya. Naik ojek online juga menggunakan Google Maps seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja ya, pengertian dari software aplikasi. Oke, rangkuman pembelajaran kali ini adalah
kita sudah mempelajari software, sistem operasi, fungsi sistem operasi, dan software aplikasi.